Halo para pencari fakta. Saat ini tidak hanya jumlah manusia yang terus bertambah, tapi juga dibarengi dengan kebutuhan. Makanya, untuk memenuhi kebutuhan manusia, perusahaan atau pabrik mengandalkan mesin-mesin canggih dalam pembuatan produk. Hal ini untuk mengefisiensikan waktu dan juga untuk menghasilkan produk dalam jumlah banyak. Tapi kamu udah pada tahu belum sih cara kerja mesin-mesin pabrik tersebut? Yuk mari kita cari tahu proses produksi mesin pabrik. Let's check this out! Kalau benda satu ini pasti gak asing kan buat kamu? Iya, pensil merupakan benda yang paling banyak digunakan orang untuk mencatat maupun menggambar. Eits, tapi jangan tahu gunain aja. Kamu juga harus tahu gimana cara pensil ini dibuat. Nah, dalam pembuatan sebatang pensil aja membutuhkan proses yang sangat panjang. Awalnya, serbuk yang dijadikan bahan utama pensil dicampur dengan berbagai jenis bahan lain. Setelah jadi batang-batang hitam nih, mesin otomatis akan membawanya ke dalam potongan-potongan kayu yang telah dibentuk sedemikian rupa sesuai cetakan pensil. Nah, setelah itu dilapisi lagi dengan potongan kayu di atasnya. Kalau sudah menyatu nih, mesin-mesin selanjutnya akan memotong menjadi cetakan-cetakan kecil guna menghasilkan satuan pensil. Tak lupa pula diberi warna biar makin cantik dan gak luput diberi merek juga tentunya. Ada pensil, ada kertas. Ya, kira-kira begitu ungkapannya bahwa kertas dan pensil adalah dua benda yang masih memegang peran yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Meski kian meningkatnya arus digitalisasi, tapi tetap saja kita selalu membutuhkan kertas. Nah, sebelum kertas itu ada di tangan kita, mulanya batang kayu yang telah dipanen, kemudian dipindahkan ke dalam the parking drum yang menghilangkan kulit kayu. Setelah itu kayu-kayu dipotong kecil seukuran 7 mm. Dan kemudian potongan-potongan kayu tersebut dimasukkan ke dalam digester untuk dimasak dalam suhu 170 derajat Celcius. Kemudian dihancurkan hingga menjadi bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya adalah memutihkan bubur kertas tadi. Jika telah selesai, pulp kemudian diperas dan ditekan sedemikian rupa dalam mesin berkecepatan tinggi, pada akhirnya diratakan menjadi lembaran. Setelah itu lembaran kertas tadi akan masuk ke dalam gulungan kertas raksasa sebelum nantinya dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Lalu diakhiri dengan proses pengemasan. Kalau benda yang satu ini tentu sering juga kamu gunakan kan? Tentunya untuk menyimpan barang. Nah, tahu nggak? Sebelum barang ini dipakai buat penyimpanan, ia juga melewati proses panjang seperti kertas. Namun lebih rumit lagi. Bahan pulp yang sudah jadi kemudian akan dicetak mesin hingga berbentuk gulungan kertas yang super besar seberat 1 ton per gulung. Gulungan-gulungan ini akan masuk ke pabrik pembuatan kardus. Gelondongan kertas tersebut kemudian akan diproses melalui mesin corrugated. Jadi kertas akan melewati proses pemanasan dulu pada mesin heater drum untuk menguapkan kadar air yang masih terkandung dalam kertas. Kemudian menuju proses filleting memasukkan lapisan gelombang. Lapisan gelombang tersebut lalu direkatkan dengan lapisan bagian bawah atau dalam, sehingga membentuk single face. Tahap selanjutnya adalah pembentukan crushing flap, yakni pembelahan sesuai dengan ukuran lebar dan panjang sheet. Jika sudah, proses selanjutnya adalah converting, meliputi beberapa bagian, yakni pemberian cetakan pada lembaran sheet agar bisa dilipat tentunya. Proses pemotongan kayu tentu memakan waktu lama dan butuh kerja keras ekstra jika itu dilakukan secara manual oleh manusia. Misalkan pakai gergaji manual ataupun mesin. Nah, tapi tenang aja deh. Zaman sekarang sudah ada mesin-mesin canggih yang menggantikan pekerjaan manusia yang berat dengan sangat mudah dan cepat. Ini adalah mesin sawmill. Mesin-mesin ini akan bekerja memotong kayu sesuai ukuran yang diinginkan. Semua dikerjakannya dengan sangat akurat dan rapi.
Ia juga dapat memotong kayu yang ukurannya biasa aja sampai yang super besar. Nah, kalau soal pengupasan kulit kayu, wah tenang aja. Udah ada mesin yang dirancang untuk itu. Namanya adalah Lock Debarker. Mesin ini bahkan bisa mengerjakan pengupasan kulit kayu dengan sangat mulus dan bersih. Oh iya, yang perlu kamu tahu juga nih, sebelum kayu-kayu gelondongan ini dikupas dan dipotong, mereka terlebih dahulu melewati proses perendaman. Tujuan dari perendaman ini adalah untuk mengawetkan dan meningkatkan kualitas kayu. Kayu yang terendam air akan memicu keluarnya zat ekstraktif yang larut dalam air, seperti nitrogen, glikosida, tanin, dan zat warna pada kayu. Air rendaman juga bukan air biasa, melainkan campuran dari berbagai zat yang perbandingannya 1:1. Sama seperti proses tadi, jika pabrik ingin mencetak produk turunan kayu yaitu papan triplex, maka mereka juga akan melewati proses pengelupasan tadi. Hanya saja dalam pembuatan triplex ini, mereka nggak di-cutting kotak-kotak, melainkan seperti ini. Kayu yang telah dibersihkan akan masuk ke dalam mesin ini. Lalu kemudian kayu yang bulat sempurna akan berputar dan diiris tipis oleh mesin seperti roll tisu. Nah, irisan-irisan tadi akan membentuk lembaran kayu tipis yang simetris. Nah, dari lembaran ini kemudian dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Lalu setelah itu, lembaran kayu akan disusun beberapa lapisan dan direkatkan menjadi satu bagian. Fungsinya agar triplexnya kokoh. Satu lagi nih, biasanya lapisan kayu dalam pembuatan triplex bersifat ganjil. Tujuannya mencegah terjadinya pembelokan dan untuk menciptakan konstruksi yang seimbang. Karena dengan membuat lapisan lembaran kayu yang memiliki jumlah genap, dapat menghasilkan papan triplex yang tidak stabil. Satu lagi nih, kamu sering lihat gak ukiran kayu kayak gini? Nah, ternyata nih pembuatan ukiran tersebut tuh gampang-gampang susah loh. Jadi beginilah prosesnya. Pertama, sediakan papan kayu untuk diukir. Jika sudah, mesin ini kemudian akan bekerja sesuai dengan ukiran yang sudah diprogramkan. Mesin ini lalu akan memahat material dengan sangat detail, rapi, sempurna, dan cepat. Iya, mesin ini adalah mesin CNC atau Computer Numerical Control, yang merupakan sistem otomasi mesin berkakas yang dioperasikan oleh perintah yang diprogramkan di komputer. Mesin ini punya kelebihan yaitu bodinya yang kokoh dan minim getaran dalam pekerjaannya. Seiring dengan berkembangnya zaman, pekerjaan manusia jadi lebih enteng karena terbantu dengan teknologi. Iya gak sih? Gimana nih menurut kamu?